Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Mulyani selaku dosen pengampu mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Fahraini Adelia Zahra selaku moderator. Lalu ada Muhammad Satibi, Anissa, dan Ahmad Fauzi Pratama. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pemakaian tanda baca. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Tanda ini terdiri atas titik kecil yang ditempatkan di akhir suatu baris dari sebuah kalimat, seperti di akhir kalimat. Penggunaan tanda titik. Pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian, ikhtisar atau daftar. Ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Yang keempat, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di akhir nama penulis, tahun, judul tulisan, yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Yang kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Saya akan membaca bagian tanda koma. Tanda koma berfungsi untuk memisahkan anak kalimat atau hal-hal yang disebutkan dalam kalimat, juga untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka-angka. Dan berikut adalah pedoman penggunaan tanda baca koma yang sesuai dengan EYD. 1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. 2. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat menjemuk atau setara. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. 4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh, karena itu, jadi, dengan demikian, sehubung dengan itu, dan meskipun demikian. 5. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, nak. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Selanjutnya, tanda titik koma. 1. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung atau memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat menjemuk. Misalnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Kedua, ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, koma, pensil, koma, dan tinta, titik koma, baju, celana, dan kaos, titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Kewarganegaraan Indonesia, titik koma, berijazah sarjana S1, titik koma, berbadan sehat, titik koma, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Pratama. Di sini saya akan melanjutkan materi dari narasumber sebelumnya, yaitu tentang tanda titik dua. Pertama, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabotan rumah tangga, titik dua, kursi, meja, dan lemari. Kedua, hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, titik dua, hidup atau mati. Kedua, tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Tahap penelitian yang dilakukan meliputi A. Persiapan, B. Pengumpulan data, C. Pengolahan data, dan D. Pelaporan. 3. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, Ketua, titik dua, Ahmad Wijaya. Sekretaris, titik dua, Siti Aryani. 4.
tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, ibu titik dua bawa koper ini nak. Amir titik dua baik bu. Ibu titik dua jangan lupa letakkan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satibi. Saya akan menjelaskan tentang tanda hubung. 1. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara lama, diterapkan juga cara baru. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak dan berulang-ulang. 3. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya 11/11/2013. 4. Tanda hubung dipakai untuk merangkai. Contoh A. Se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Contohnya se-Indonesia dan se-Jawa Barat. B. Ke dengan angka. Contohnya peringkat kedua. C. Angka dengan an. Contohnya 1950-an. 5. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah dan bahasa asing. Misalnya, disowani bahasa Jawa, didatangi, atau merecall. 6. Tanda pisah. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, tahun 2010, tanda pisah 2013. Pada hal tersebut mengartikan bahwa tanda pisah untuk sampai dengan 2010 sampai dengan 2013. Tanggal 5 pisah 10 April 2013. Hal tersebut menyatakan tanda pisah untuk sampai dengan. Jakarta, tanda pisah Bandung. Tanda pisah tersebut mengartikan untuk sampai ke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanda tanya. 1. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, 1. Kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? 2. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? 2. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. Terima kasih. Selanjutnya itu tentang tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya Taman Laut di Bunaken. Mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Bayarlah pajak tepat pada waktunya. Masa dia bersikap seperti itu? Merdeka. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.